Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali siswa kelas 6 SDT Al Askar yang Miss banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tematik yang kali ini masih membahas di tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar wirausaha. Ayo siapkan buku tulis tematiknya dan juga alat tulisnya. Ayo kita perhatikan sama-sama slide berikut. Nah, apa yang kau perhatikan? Apa yang bisa kau perhatikan di slide berikut ini? Ya, betul. Ini adalah sebuah gambar tentang kerajinan yang memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang limbah. Jadi, setelah kita membahas tentang berbagai kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita, maka setiap kegiatan wirausaha itu sudah pasti menghasilkan limbah, baik berbentuk padat, cair, ataupun berbentuk gas. Nah, ternyata di tangan orang-orang kreatif dan berjiwa wirausaha, limbah-limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Seperti gambar-gambar yang ditayangkan di slide berikut. Ada beberapa contohnya, yaitu barang-barang botol plastik, botol kaleng-kaleng bekas itu bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Salah satu contoh wirausahawan yang memanfaatkan barang-barang limbah menjadi barang yang bernilai ekonomis adalah Bu Ratna. Nah, kamu bisa membaca kisah kesuksesan dari Bu Ratna, bagaimana beliau memanfaatkan limbah berupa botol bekas menjadi karya kerajinan yang sangat indah dan bernilai ekonomis. Mari kita sama-sama membaca kisah sukses beliau di halaman 81 sampai halaman 82. Nah, kalian tadi sudah membaca tentang kesuksesan seorang Bu Ratna yang dapat memanfaatkan limbah berupa botol bekas menjadi karya kerajinan yang sangat indah dan ternyata bernilai ekonomis. Karya beliau ini ternyata mampu mengantarkan beliau menjadi seorang wirausahawati yang sukses, di mana dengan produknya yang bernama Mira Kaca ini, omset yang dihasilkan oleh Bu Ratna per bulannya bisa mencapai 30 juta rupiah. Nah, maka kita bisa ternyata dari barang bekas yang sederhana itu bisa mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Nah, kemajuan dari Bu Ratna ini ternyata produk-produknya Bu Ratna sudah mampu merambah ke berbagai daerah, di antaranya Jakarta dan Bandung. Nah, untuk pengiriman produknya sampai keluar daerah, Bu Ratna biasanya menggunakan jasa kurir. Bu Ratna harus mengisi formulir pengiriman barang. Apakah kamu tahu formulir pengiriman barang? Bagaimana bentuknya? Nah, di slide berikut ini, kalian bisa memperhatikan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Ya, dari satu perusahaan. Di sini Miss ambil contoh yaitu dari JNE Express ya. Nah, ketika kalian akan mengirimkan suatu barang, maka seperti inilah formulir yang kira-kira nanti akan kalian dapatkan. Apa saja yang harus kamu isi pada saat kamu harus mengirimkan barang? Yang pertama yang harus kamu wajib mencantumkan adalah penerima. Nah, nama penerima di sini harus dicantumkan secara jelas. Kemudian alamatnya juga harus dicantumkan secara jelas. Bahkan harus dicantumkan kode pos dan nomor telepon. Selain penerima, yang wajib dicantumkan berikutnya adalah pengirim. Ya, pengirimnya siapa? Pengirimnya misalnya kita. Nah, kita cantumkan nama kita, kemudian alamat kita, nomor teleponnya kita. Pertanyaannya kenapa nomor telepon dan alamat harus tercantum dengan jelas? Itu pasti untuk mempermudah pengiriman ya. Kalau misalnya alamat dan nomor telepon tidak dicantumkan, maka akan mempersulit
dari si jasa kurirnya akan mengalami kesulitan. Kemudian selain nama pengirim dan nama penerima, di situ juga jenis barang yang akan dikirimkan berupa apa juga harus dicantumkan gitu. Misalnya kayak contohnya Bu Ratna gitu ya. Bu Ratna mengirimkan barang berupa botol, maka di situ dicantumkan jenis kirimannya adalah berupa botol seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh formulir pengiriman yang bisa kamu lihat dan kamu ketahui. Selain sudah menyebar di beberapa daerah di Indonesia, produk Bu Ratna juga sudah masuk pasar internasional, di antaranya Kanada dan Jerman. Namun, tidak menutup kemungkinan produk Bu Ratna akan masuk pasar ASEAN dengan adanya MEA dan AEC. Apakah kamu masih ingat apa itu MEA atau AEC? Nah, pada subtema 1 kita pernah membahasnya. Nah, kita coba ingat kembali tentang MEA ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang dampak positif dan dampak negatif MEA bagi Indonesia. MEA atau singkat kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan negara terdidik dari dan ke negara masing-masing. Nah, arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja tersebut tentu saja akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif, terutama bagi Indonesia. Dengan adanya MEA atau Masyarakat Indonesia, kita akan melihat dampak positif apa saja yang akan didapatkan oleh Indonesia. Yang pertama adalah adanya peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor yang dapat meningkatkan secara otomatis dapat meningkatkan produk domestik bruto Indonesia. Dengan adanya peningkatan produk domestik bruto, otomatis pendapatan Indonesia juga akan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, terjadi kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedianya lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Kemudian yang ketiga, adanya akses pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah dan bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Kemudian yang keempat, MEA juga memberikan kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Para tenaga kerja Indonesia juga dapat bekerja di negara-negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Nah, inilah beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan ketika adanya MEA ini. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MA yang dapat menimbulkan dampak positif, ternyata MEA juga memiliki dampak negatif dari sisi kompetisi, eksploitasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Nah, dampak negatif apa yang bisa Indonesia rasakan dengan adanya MEA ini? Yang pertama adalah terjadinya persaingan antara produk lokal dengan produk impor yang mungkin lebih berkualitas. Sehingga ini memunculkan kompetisi karena banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, sehingga otomatis akan mengancam industri lokal dan terjadinya persaingan dengan produk-produk luar negeri yang mungkin lebih berkualitas tadi.
Kemudian yang kedua, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dengan adanya MEA ini juga dapat menimbulkan terjadinya persaingan ketenaga kerjaan yang semakin ketat akibat dari masuknya tenaga asing ke Indonesia. Nah, inilah yang kemudian akan mengakibatkan persaingan ketat tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk mengurangi dampak-dampak yang dihasilkan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia harus membuat langkah-langkah untuk mengantisipasi untuk mengurangi dampak negatif dari MEA. Salah satu yang bisa dilakukan seperti sistem ekonomi nasionalisme atau merkantilisme. Pemerintah Indonesia sebaiknya tetap ikut campur tangan dalam arus perdagangan internasional yang diberlakukan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu dengan yang pertama mengatur arus masuknya barang dan jasa ke Indonesia. Dengan mengatur arus masuknya barang dan jasa ke Indonesia, maka Indonesia bisa memberikan syarat-syarat khusus terhadap barang atau jasa yang masuk ke dalam Indonesia. Tujuan ini adalah untuk melindungi perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk menangani dampak arus bebas investasi, pemerintah Indonesia dapat memberikan syarat-syarat yang ketat bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Harapannya, dengan adanya syarat-syarat yang ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak sembarangan perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, sehingga harapannya perusahaan-perusahaan lokal yang dapat bertumbuh. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga harus melindungi sumber daya alam yang ada di dalam negara Indonesia sendiri supaya tidak dieksploitasi. Setelah kita mempelajari tentang dampak negatif dan dampak positif adanya MEA bagi Indonesia, maka mengurangi dampak negatif kini saatnya kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang magnet. Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat magnet. Selain dapat menarik benda lain, magnet juga memiliki medan magnet. Apakah itu medan magnet? Nah, melalui video berikut ini kita akan coba mengupas tuntas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan medan magnet. Simak baik-baik berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Mungkin banyak orang tidak menyadari jika keberadaan medan magnet sangatlah penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Meskipun begitu, masih banyak yang kurang mengetahui apa sebenarnya medan magnet ini. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi. Medan magnet merupakan suatu ruang yang keberadaannya mengelilingi magnet, terutama bagi magnet yang masih mempunyai efek. Besarnya kekuatan dari medan magnet sangat bervariasi dan dipengaruhi jarak, sehingga medan magnet akan berbanding terbalik dengan jarak magnet. Medan magnet diibaratkan sebagai garis-garis flux imajiner yang berasal dari partikel bermuatan listrik, bergerak, atau berputar. Medan magnet juga dapat diartikan sebagai suatu ruang yang berada di sekitar kutub magnet. Gaya tarik atau tolaknya masih dapat dirasakan oleh magnet lainnya. Sebuah medan magnet merupakan medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik di dalam ruang vektor dan dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan magnet dapat diketahui dari arah jarum kompas yang diletakkan dalam medan, sebab keduanya seimbang. Adapun jenis-jenis dari medan magnet antara lain, medan magnet kawat lurus. Bentuk dari garis medan magnet yang terdapat pada kawat lurus dan telah dialiri oleh arus listrik memiliki bentuk lingkaran konsentris yang mengelilingi kawat.
Arah medan magnet tegak lurus terhadap kawat serta searah dengan jari-jari tangan kanan yang ditekuk, dan arah arusnya disesuaikan dengan arah ibu jari. Medan magnet pada magnet batang. Medan magnet yang terdapat pada magnet batang berbentuk garis tertutup. Melalui hasil konvensi, arah medan magnet akan keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Medan magnet pada kawat loop. Bentuk medan magnet pada kawat berbentuk loop menghasilkan arus medan magnet yang terpusat di bagian tengah jika dibandingkan pada bagian luar loop. Medan magnet pada solenoid. Solenoid merupakan kawat yang memiliki arus listrik berbentuk loop. Umumnya dililitkan pada inti besi sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang sejenis dihasilkan dari pusat solenoid, sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar solenoid cenderung lemah dan divergen. Medan magnet planet bumi. Sekilas bentuk medan magnet yang dimiliki oleh planet bumi mirip dengan medan magnet batang, namun lokasinya berada di dalam bumi. Seperti yang kita ketahui, jika bumi mempunyai kandungan biji besi yang berada di bawah permukaan bumi. Akan tetapi karena suhu yang amat tinggi dari inti bumi, mencegah sifat magnetisasi permanen. Para ilmuwan berpendapat jika sumber medan magnet bumi berasal dari arus konveksi yang berasal dari inti bumi. Hal ini disebabkan karena peredaran ion atau elektron yang terdapat pada besi cair inti bumi, sehingga arah medan magnet akan serupa dengan arah medan magnet yang terdapat pada kawat berbentuk loop. Einstein berhasil menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet memiliki dua aspek yang sama dengan menggunakan relativitas khusus, dan dari sini diketahui jika seorang pengamat dapat merasakan gaya magnet apabila seorang pengamat bergerak hanya merasakan gaya elektrostatik. Sehingga dengan menggunakan relativitas khusus, gaya magnet merupakan wujud gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak. Hal ini dapat diperkirakan dari pengetahuan mengenai gaya elektrostatis dan gerakan muatan tersebut. Medan magnet diilustrasikan dalam bentuk garis, dan dari sini dapat diketahui bagaimana sifat dari medan magnet, yaitu setiap garis tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan lainnya. Garis akan semakin rapat pada wilayah dengan medan magnet yang besar. Garis medan magnet tidak dimulai atau berhenti dimanapun, namun garis tersebut membentuk suatu lingkaran tertutup dan tetap. Arah medan magnet direpresentasikan menggunakan panah untuk garis-garisnya. Nah, itulah pembahasan mengenai medan magnet. Jika teman-teman mempunyai pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Bagaimana setelah kalian menyaksikan video tadi? Apakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan medan magnet? Baiklah, mari kita ulas sebentar. Mengingat kembali bahwa medan magnet adalah daerah di sekitar sumber magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet sebenarnya tidak bisa kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Seperti apa gambarnya? Kira-kira seperti inilah gambar medan magnet. Bahwa kalau kita memberikan serbuk besi di tempat di magnet, maka di situ akan terbentuk serbuk-serbuk besi akan tertarik ke arah magnet dengan pola tertentu seperti yang terlihat pada gambar. Garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi disebut garis gaya magnet.